Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Jadi di video kali ini saya kedatangan tamu, yaitu laptop Lenovo ThinkPad ya. Ini mau diinstal ulang katanya ya. Nah, untuk cara install ulangnya sih sebenarnya tidak susah ya. Yang pertama kan teman-teman harus mempunyai installer via USB dulu. Atau kalau misalkan teman-teman belum punya, boleh bertanya di kolom komentar cara membuatnya gimana gitu mas ya, kayak gitu. Kalau misalkan sudah disiapin installer Windows 10-nya ya, silahkan colokan ke flash disk dan jangan lupa colokan charger laptopnya ya. Dan oke, lanjut ke tahap awal ya. Jadi ketika laptop mati dalam keadaan USB sudah dicolok ya, kita akan memasuki boot menu ya. Jadi keadaan mati seperti ini, nanti teman-teman tekan Fn dan F12 ya, tekan power, langsung Fn dan F12. Nah, nanti ketika lama saya percepat aja videonya ya, karena ini laptopnya lemot banget. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan tekan ESC ya, ESC untuk melanjutkan. Nah, di sini ada pilihan ya, karena Windowsnya ada di USB flash disk, kita arahkan ke bawah lalu enter. Nah, nanti layarnya akan merah seperti ini dan gak apa-apa. Kadang ada yang merah, ada yang enggak gitu ya. Gak apa-apa, nanti juga dia loading sendiri teman-teman ya. Ini itu bukan error, emang kadang-kadang seperti ini. Jadi muncul karena installernya bertipe GPT, sedangkan BIOSnya si laptopnya bertipe MBR kayak gitu, bukan UEFI ya. Nah, seperti biasa ketika muncul tampilan awal ketika mau kita install ya, di sini teman-teman langsung next saja ya. Langsung di next saja. Untuk pemilihan bahasa atau format waktu bisa nanti saja. Nah, tinggal diklik install now. Nah, tinggal ditunggu saja beberapa saat ya. Nanti tak lama dia akan muncul ke tampilan layar putih partisi ya. Di sini tinggal teman-teman checklist aja, setujui ya, langsung next dan pilih custom install Windows only expense nih, yang ini yang bawah ya. Nah, di sini kan banyak banget partisi ya, jadi teman-teman jangan salah install. Yang penting sih, yang terpenting intinya saja teman-teman di sini ingat ada tulisan GB ya, GB. Abaikan yang tulisan MB. GB yang atas itu adalah C dan GB yang paling bawah itu adalah D ya. Jadi kita install di GB yang atas. Namun sebelum install ini kita harus di format dulu ya, agar datanya bersih dulu ya gitu. Kita delete dulu ya. Nah, ketika kita delete nanti datanya akan hilang, data dokumen, terus di download, di picture, video akan hilang. Nah, ini juga boleh di delete ya, di delete. Kalau udah silahkan oke, satu persatu ya di delete, asal jangan mendelete partition GB yang paling bawah yang tadi ya. Ini di delete aja semuanya, nggak apa-apa, nanti dia akan menyatu partisinya ya. Nah, ini juga di delete, nggak apa-apa, yang penting jangan yang bawah ya. Yang bawah itu data D, itu data yang menurut kita penting, jangan dihapus. Kalau sudah semuanya di delete, silahkan klik new lalu F5 ya, maka dia akan muncul partisi baru dan sudah bersih partition C nya ya.
Nah ini GB yang atas, ini C ya, GB yang atas C, GB yang bawah berarti deh kita install di C ya. Ini usahakan biru di C ya, udah dipastikan, lalu kita next. Nah maka proses install sedang berlangsung ya. Proses install ya kurang lebih memerlukan waktu 10 menit paling cepat ya, 20 menit paling lama lah, paling lama 30 menit lah ya. Jadi tinggal ditunggu saja seberapa lamanya, jangan sampai si laptop kehabisan baterai juga, atau misalkan flashdisknya tersenggol, atau ya kalau misalkan flashdisknya tersenggol akan gagal ya, seperti itu teman-teman. Oke, saya percepat saja ya, anggap saja ini proses installnya selesai dan tak lama dia akan restart sendiri seperti ini. Namun perlu diketahui kalau misalkan setelah restart dia kembali ke menu install, berarti flashdisknya harus dicabut dulu ya, seperti itu teman-teman. Nanti dia akan restart seperti ini teman-teman. Dan tinggal ditunggu saja ya, pokoknya di proses ini tinggal ditunggu saja ya. Kalau misalkan ada tulisan kayak gitu suruh di enter, tinggal di enter ya. Terus untuk melanjutkan kita tekan ESC ya, to resume. Nah nanti dia akan booting ke harddisk, yaitu mengkonfigurasi awal ya, mengkonfigurasi awal laptop sedang diinstal ulang, sudah diinstal baru lagi ya. Nanti untuk data di C nya itu bersih lagi seperti baru lahir lagi, kecuali D ya, D itu aman karena tadi di bagian partisi D nya tidak kita delete ya, kayak gitu teman-teman. Ini ditunggu saja teman-teman ya, emang agak lama karena emang ini si laptopnya masih pakai harddisk, jadi prosesnya lama ya. Apalagi nanti untuk teman-teman yang misalkan menyimak tutor ini yang sedang menjalankan step-stepnya, biasanya yang paling lama itu di bagian getting ready. Nah di situ yang lama ya. Nah getting device ready atau getting ready itu lama banget, karena videonya saya percepat saja, jadi terlihat lebih cepat ya, padahal saya lama ini nunggunya lama banget. Nah, oke lah teman-teman ya, kita percepat saja videonya. Dan tak lama dia akan muncul tampilan layar biru ya. Nah tampilan layar biru seperti ini teman-teman, mengkonfigurasi ulang. Nah untuk di sini langsung di next saja ya, langsung saja next, terus next lagi ya. Nah yang paling penting di sini teman-teman, jangan dulu dikonekkan ke internet ya, karena kalau misalkan sambil connect internet ribet, harus masukin akun Microsoft ya, ribet, harus verifikasi, makanya jangan dulu lah ya. Lalu di sini pilih continue with limit setup. Nah, ditunggu beberapa saat ya. Nanti untuk nama bebas, mau pacarku hitam atau suamiku galak boleh di sini diisi ya, bebas. Untuk sandinya password nanti saja ya, langsung next saja. Ditunggu saja, nanti dia tak lama akan seperti ini, tinggal diklik accept ya. Lalu di sini pilih not now. Nah, sudah, kita tinggal menunggu saja. Lama tak lama nanti si laptopnya akan masuk ke halaman desktop. Nah lalu harus diapakan mas ketika sudah selesai dan masuk desktop? Ya tentunya harus install driver, setting Windows, terus install aplikasi ya, kayak gitu. Mas tahu caranya? Tahu ya. Nah, mampir aja ke playlist channel, di situ kan ada tentang setting Windows, tentang install driver, atau tentang install aplikasi, ada ya di playlist channel. Mampir saja, dicek aja, dilihat-lihat, boleh. Nah, mudah ya. Cuma kalau misalkan yang baru mencoba, misalkan belum pernah install ulang, biasanya
pusingnya itu bagian masalah partisi biasanya. Pengalaman saya begitu sih waktu saya dulu 2015 belajar kayak gitu, itu pusingnya bagian partisi. Tapi ketika sudah 3 kali atau 4 kali mah enggak ya, paham nanti. Oke lah teman-teman, cukup begini saja ya untuk tutorial atau infonya. Terima kasih sudah hadir ya, sudah mampir, sudah menyimak ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe atau like ya, jangan lupa share-nya juga. Kalau nggak share, di share juga nggak apa-apa sih ya. Sudah hadir pun saya mah sudah terima kasih ya. Itulah teman-teman, semoga selalu sehat dimanapun berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.